Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya, Putu Novianti. Hari ini kita akan sharing tentang penyebab lele gantung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe bagi yang baru bergabung. Dan jangan di skip ya videonya, karena setiap detik dari video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Siapa di sini yang belum pernah mengalami kondisi lele gantung? Tentu semua sudah pernah mengalami ya kondisi lele gantung. Mungkin hanya jumlah dan juga penyebabnya yang berbeda-beda. Nah, ketika kalian tidak tahu penyebab dari lele kalian gantung, mungkin saja kalian akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kalian melakukan sesuatu tanpa tahu apa yang menyebabkan lele kalian gantung. Dan bukannya untung, malah jadi buntung. Misalnya, setelah kita kasih makan lelenya, lalu kemudian 5 menit kemudian lelenya menjadi gantung. Nah, karena insting kalian terlalu percaya diri untuk melakukan sipon pada ember lele tersebut, dan kemudian kalian sipon. Nah, mulailah ada makanan-makanan yang naik ke atas ke permukaan air. Lalu kalian mulai berpikir, mungkin memang benar insting saya untuk melakukan sipon. Padahal, tapi setelah melakukan sipon, kalian masih menjumpai lele yang gantung. Lalu kalian sipon lagi, dan lagi. Apalagi sipon yang kalian lakukan ini 100%. Dan untuk persiapan airnya, air yang digunakan tidak dipersiapkan dengan baik dan benar. Misalnya, kalian tidak mengenapkan air tersebut. Dan untuk kondisi lele gantung seperti ini, kalian mungkin hanya tahu hanya sipon solusi dari lele gantung ini. Padahal kalian masih bisa mencari tahu apa penyebab dari lele gantung ini dan bisa melakukan atau mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kalian. Untuk penyebab lele gantung ini ada banyak sekali ya teman-teman, tapi kita akan bagi menjadi 4 bagian. Dan untuk video lele gantung akan kami bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penyebab lele gantung, yang kedua ada solusi, dan yang ketiga ada pencegahan lele gantung. Dan untuk hari ini, video ini akan membahas tentang penyebab dari lele gantung. Yang pertama adalah kekenyangan. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu bahwa penyakit lele gantung ini dapat menyerang lele mulai dari mereka balita, ABG, hingga dewasa. Dan salah satu penyebabnya adalah kekenyangan. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video 6 kesalahan para pemula bedik damber. Tapi ternyata kesalahan ini tidak hanya dimiliki oleh para pemula. Yang sudah berpengalaman pun masih bisa mengalami masalah seperti ini. Bagaimana tidak? Karena kita pasti senang memberikan lele makan kan, apalagi jika respon lele itu sangatlah bagus. Nah, kelebihan pakan ini tidak hanya dapat membuat lele menjadi gantung, tapi juga dapat menyebabkan penumpukan kotoran di dasar ember. Bagaimana tidak? Karena kita memberikan makan yang terlalu banyak, pasti kotoran yang dihasilkan juga banyak. Dan bisa saja sebelum kita sipon, kotoran tersebut mengendap di dasar ember. Nah, sebelumnya juga pernah kita bahas di video penyebab ember bedik damber menjadi bau. Dan di sana juga sudah kami buat untuk video solusinya. Jadi yang pengen tahu jangan lupa dicek ya videonya. Kenapa kelebihan pakan membuat lele menjadi gantung? Pada video pembibisan sebelumnya, saya sudah sampaikan jika pakan, khususnya pelet, yang belum kalian bibis, kalian berikan kepada lele, maka pakan tersebut akan mengembang di dalam perut lele yang nantinya akan berakibat lele menjadi gantung.
Tetapi jika kalian sudah melakukan pembibisan pada pakan, tetapi kalian tidak dapat mengontrol pemberian pakan, tidak menutup kemungkinan lele kalian akan tetap menjadi gantung. Apalagi jika kalian memberikan pakan secara terburu-buru. Misalnya kalian sudah menyiapkan pakan, lalu hanya menuangkan ke dalam ember, lalu kalian tinggal. Nah, bukannya pakan ini dimakan dengan habis, tapi malah menjadi kotoran yang mengendap di dasar ember yang dapat mempengaruhi kualitas air karena peningkatan amoniak. Nah, peningkatan amoniak ini akan mempengaruhi pH air. Dan penyebab yang kedua dari lele menggantung adalah perubahan pH. Yang kedua adalah pH. Tadi sudah saya sampaikan bahwa peningkatan kadar amoniak akan dapat mempengaruhi perubahan pH di dalam air. Nah, kadar amoniak yang berlebih ini wajib kita waspadai ya, karena bagaimanapun di dalam aquaponik ini amoniak akan diurai menjadi nitrat yang nantinya diperlukan oleh tanaman. Tetapi jika amoniak ada di dalam kadar berlebih, mungkin saja amoniak ini tidak dapat diurai dan nantinya akan dapat mempengaruhi pH air sehingga pH tersebut akan menjadi asam dan dapat mempengaruhi ikan dan juga tanaman di dalam ember tersebut. Saat pH menjadi asam, perut lele akan menjadi kembung dan menjadi menggantung. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang perlu diwaspadai ini adalah amoniak yang berlebih karena tidak dapat diurai sehingga akan dapat mempengaruhi pH air. Selain dari amoniak, air hujan juga dapat mempengaruhi pH air. Karena yang seperti kita tahu, air hujan ini cenderung bersifat asam. Dan jika intensitas hujan tinggi dan air hujan tersebut banyak yang masuk ke dalam ember, akan dapat mempengaruhi pH yang nantinya cenderung menjadi asam. pH yang asam akibat dari air hujan ini juga dapat menyebabkan lele menjadi kembung, kemudian menjadi gantung. Nah, selain dari amoniak yang berlebih dan juga intensitas air hujan yang tinggi, perubahan pH dapat juga diakibatkan karena kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk ini juga dapat disebabkan karena persiapan air yang kurang tepat. Contohnya, saat persiapan air, kalian menggunakan kohe di dalam ember yang ukurannya 80 liter. Kalian menggunakan kohe 1 kg. Apakah itu cocok? Hal seperti inilah yang dapat mempengaruhi pH, sehingga saat kalian baru tebar bibit, beberapa menit saja bibit kalian sudah menjadi menggantung. Jadi, secara umum, yang dapat membuat perubahan pH dalam air, antara lain itu adalah amoniak yang berlebih, intensitas hujan yang tinggi, kualitas air yang kurang bagus, perlakuan selama persiapan air, dan juga penambahan sesuatu yang bersifat asam yang berlebih. Untuk mengetahui pH di dalam air, kalian memerlukan alat yang bernama pH meter. Alat pH meter ini bisa kalian jumpai di toko-toko pertanian yang harganya kisaran 100 ribuan ya. Dan pada budik damer ini, pH meter ini sifatnya opsional. Jika memang kalian memerlukan alat ini, bisa kalian beli. Jika tidak pun juga tidak apa-apa. Asalkan kalian tetap memperhatikan kondisi air. Jangan sampai sudah ada lele yang menggantung dan bau yang kurang sedap dari ember kalian. Mungkin karena tidak disipon selama 1 bulan. Dan kalian masih santai-santai saja menganggap kondisi ini normal. Padahal sudah ada lele yang mungkin sudah bersatu dengannya. Kami memang memiliki pH meter. Nah, seperti ini bentuknya. Tapi, jangan jadikan pH meter ini sebagai hambatan untuk kalian dalam memulai budik damer. Karena bagaimanapun, kita masih bisa memprediksi air tersebut bagus atau tidak.
tapi sebatas bagus atau tidak ya, bukan dengan angka. Yang penting kita dapat menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan tenang dan benar. Jadi walaupun kami sudah memiliki pH meter, kami juga tetap memperhatikan ember-ember yang kami punya. Yang ketiga adalah suhu. Nah, jika kita kedinginan, mungkin saja kita masuk angin dan perut kembung. Begitupun lele, jika suhunya dingin akan membuat lele ini menjadi kembung. Karena suhu optimal lele itu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Jika di bawah ini, lele akan merasa tidak nyaman dan mungkin akan menyebabkan lele menjadi kembung, kemudian akhirnya menjadi menggantung. Misalnya saat hujan, apalagi intensitas hujannya ini tinggi, pasti akan mempengaruhi suhu di dalam air. Dan apabila jumlah air hujan yang masuk ke dalam ember ini banyak, pasti akan mempengaruhi pH air seperti yang saya katakan di awal. Nah, hujan inilah yang dapat mempengaruhi suhu dan juga pH sehingga membuat lele menjadi kembung, kemudian gantung. Nah, seperti kami menaruh ember-ember kami di outdoor. Menaruh ember di outdoor ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangannya sudah pasti air hujan secara langsung dapat masuk ke dalam ember. Dan kelebihannya, ikan dan juga sayuran yang ada di ember tersebut akan mendapat sinar matahari full secara langsung yang dapat menguntungkan mereka. Lalu bagaimana jika intensitas hujannya rendah? Nah, ini juga bisa menjadi masalah jika kalian terlalu percaya diri untuk memberikan ikan makan setelah hujan. Hujan ini juga dapat membuat pH dan suhu berubah, tapi tidak signifikan. Nah, saat kalian memberikan makan, walaupun sudah dibibis, tapi kalian tetap memberikan porsi yang sama seperti biasanya, ini akan dapat membuat lele menjadi kembung dan menggantung. Nah, biasanya setelah hujan terjadi, kami tidak memberikan makan selama 1 kali waktu makan untuk menghindari kembung dan lele menjadi gantung. Yang keempat adalah penyakit lain. Seperti di video sebelumnya, kami sudah katakan jika kami pernah menemukan lele yang menggantung akibat terserang jamur. Nah, kalian wajib perhatian jika menemukan lele yang gantung, apalagi tanpa pemicu apapun, yang mungkin hanya jumlahnya 1-2 ekor ya. Jadi sangat mudah untuk kita tangkap dan kita amati apakah lele ini terserang penyakit lain atau tidak. Penyakit ini dapat membuat lele menjadi lemas dan gantung. Nah, penyakit ini dapat terjadi jika tubuh ikan luka kemudian terserang parasit, bakteri, dan juga jamur. Selain itu, ketidakstabilan konsentrasi larutan di dalam tubuh ikan akan dapat membuat daya tahan tubuh ikan ini rendah sehingga ikan akan dapat terserang penyakit. Jadi, penting bagi kita untuk perhatian apabila kalian menemukan ikan yang lemas dan menggantung. Penyebab lele gantung yang terakhir adalah kekurangan oksigen. Misalnya, kita disiapkan ruangan dengan kapasitas 10 orang, lalu dipaksa masuk 50 orang. Pasti kita akan berdesak-desakan dan ingin segera keluar untuk mencari udara. Sama halnya dengan lele. Dalam teorinya itu 1 liter sama dengan 1 ekor lele. Jika pada tebar, misalnya kapasitas ember 80 liter, kalian menambahkan lele kurang lebih 200 ekor, apa yang terjadi? Selain kekurangan oksigen, pastinya akan terjadi penumpukan kadar amoniak di dalam air yang membuat kadar oksigen di dalam air tersebut berkurang. Kalian bisa melakukan pada tebar, tetapi diperlukan suatu alat untuk menambah oksigen di dalam air. Karena seperti yang kita tahu, jika kadar oksigen rendah di dalam air, maka ikan lele akan berusaha mencari oksigen ke permukaan ember
dan menggantung dalam waktu beberapa lama. Penting bagi kita untuk menjaga kestabilan air dengan cara mengurangi kepadatan, sipon, menambahkan bakteri pengurai bahan organik, dan jika memang diperlukan, kalian dapat menambahkan alat tambahan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Jadi, hal-hal inilah yang dapat menyebabkan lele menjadi gantung. Nah, karena kami membaginya hanya menjadi 4 bagian besar, jika kalian punya tambahan lain, bisa dibantu ditulis di kolom komentar ya. Dan pesan kami, bertanilah sesuai dengan kemampuan, secara tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian gunakan. Sekian dulu video sharing hari ini. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Yang tidak suka, jangan lupa di-unlike. Dan jika ada pertanyaan seputar tema ini, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan yang paling penting adalah jangan lupa diklik tulisan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.